Perlu diingat jika saudara tidak melakukan pelunasan tunggakan, maka kami akan melakukan upaya hukum dengan biaya yang dibebankan kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Dan yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat terus, semangat terus, dan jangan pikirkan teran pinjol. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang yang masih keter-keter galbay, yang masih belum kuat mental. Perhatikan untuk update persebaran DC. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya mau bahas dulu ya untuk yang sering-sering kali mendapatkan tagihan padahal tidak pernah minjol. Sebelum-sebelumnya saya buatkan VT, nomor kita itu dipakai kondar oleh orang lain sehingga mereka juga ditagih. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa kalau data kita itu emang diacak-acak sama DC dan DC emang sengaja nagih biar kita teralihkan untuk menggunakan pinjol. Tapi ternyata ada dalang di balik semua itu. Nah, seperti kasus yang selalu sering kita dengarkan dan kita baca, yaitu seperti ini. Jadi saya DC datang ke rumah, katanya aku ada utang 3,2 di Dana Rupiah dari tahun 2019. Tapi aku tidak merasa pernah pinjol tahun segitu. Emang ada temanku pernah pinjam dataku, tapi di Kredit Pintar, bukan di Dana Rupiah. Tapi itu sudah dibayar lunas semenjak ada DC datang ke rumah bawa surat tagihan. Dan semenjak itu enggak ada sama sekali telepon, SMS, notifikasi, bahkan DC datang ke rumah. Padahal aku juga enggak pernah ganti nomor teleponku. Aku harus bagaimana ya? Dan ternyata inilah penyebabnya. Data 280 juta warga Indonesia diduga dijual bebas. Kebocoran data WNI kembali menggemparkan. Data apa saja yang bocor itu adalah nama, NPWP, alamat kecamatan, kabupaten, provinsi, nomor telepon, email, tempat, tanggal lahir, kode KLU ataupun usaha, status PKP, dan jenis WP, badan usaha. Jadi ini terkait dengan laporan perpajakan. Nah, apa saja dampaknya akan terjadi? Yang pertama itu adalah email phishing, terasa seperti email resmi, kemudian pengajuan pinjol ilegal atas nama korban, bukan ilegal saja, legal juga. Penipuan mengataskan petugas pajak ataupun kurir, social engineering untuk mengambil alih akun perbankan kalian. Dan ini banyak terjadi, bukan 1-2 orang yang hilang uangnya ratusan juta dalam sehari. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu adalah aktifkan 2 kali verifikasi pada akun penting, ganti password dan email secara berkala, hindari klik link yang mencurigakan yang dikirim lewat email ataupun WA, selalu verifikasi lewat kanal resmi, kemudian edukasi keluarga agar tidak mudah memberikan kode OTP ataupun PIN. Dan penipuan ini sudah sering sekali terjadi dan banyak sekali yang masih juga melakukannya, memberikan kode OTP dengan mudahnya, bahkan itu dianggap resmi karena kita merasa terburu-buru dan kita tidak bisa membedakan mana telepon resmi dari perusahaan, mana orang yang menyamar. Dan Komdiji kayaknya belum bisa ambil andil untuk semua ini. Dan ibaratnya banyak orang yang mengadukan ini itu, tapi kayaknya pengaduan itu hanya sebatas beberapa orang saja yang ditangani, tapi sisanya kayak dibiarkan. Ya walau-walau kita tidak tahu ya. Yang penting kita jaga aja data diri kita. Ingat, kalau tidak ada tagihan, jangan diakui. Kalau kalian tidak punya aplikasinya, jangan takuti. Kalau ada tagihan langsung diblokir. Udah itu aja. Karena sekarang kalau bukan dari kita yang mengactionnya, pasti semua akan dibiarkan begitu saja. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, seperti vlog saya sebelumnya mengatakan bahwa biaya hukum semuanya akan dibebankan kepada kita. Dan sekarang seorang teman mendapatkan peringatan dari Julo yang memang sekarang sudah ditegaskan di dalamnya bahwa bagi orang yang galbay itu akan dibawa karena hukum dan biaya hukumnya akan dibebankan kepada kita. Nah, seperti ini surat peringatan pertama dari Julo, kita baca yang bertuliskan huruf merah itu ya. Perlu diingat jika saudara tidak melakukan pelunasan tunggakan, maka kami akan melakukan upaya hukum dengan biaya yang dibebankan kepada saudara dan saudara bertanggung jawab
jawab atas penambahan beban tagihan saudara, di mana klaim kami berhak untuk melakukan tindakan lebih tegas lagi. Kami berhak mengirimkan petugas lapangan ke lokasi saudara, riwayat kredit saudara dapat menjadi buruk dan saudara bisa di blacklist. Nah, kata-kata bahwa biaya hukum akan dibebankan kepada kita dan klien, kami berhak untuk melakukan tindakan lebih tegas lagi. Nah, sekarang sudah lebih dipertegas seperti ini teman-teman ya, dan saya yakin bukan hanya 1-2 pinjol yang melakukan ini, pasti hampir rata-rata yang mengirimkan surat somasi menegaskan kata-kata seperti ini. Nah, itu dia teman-teman ya, yang seperti ini saya sampaikan tidak usah terlalu dikhawatirkan. Ingat ya, hukum apapun itu untuk pinjol masih perdata. Yang penting satu, data yang kalian ajukan adalah benar, data kalian tidak menggunakan KTP orang lain. Kemudian rekening yang kalian gunakan adalah rekening asli kalian, bukan rekening-rekening cloningan ataupun rekening-rekening untuk transaksi-transaksi mencurigakan ya. Yang penting bukan dari hal yang seperti itu. Kalau misalnya kalian palsukan alamat pekerjaan kalian palsukan alamat rumah kalian, itu adalah identitas yang emang masih bisa berubah. Karena rumah kita bisa pindah, perusahaan kita bisa ganti. Ya teman-teman ya, tapi kalau KTP itu tidak bisa, apalagi rekening. Itu ya, mudah-mudahan insya Allah ini masih aman. Saya rasa mudah-mudahan masih aman karena sejauh ini yang masuk persidangan itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan pinjol yang nilainya hampir ratusan miliar. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi, di sini ada seorang teman lagi yang Mbak tolong dong dikoreksi Mbak, saya mau menggunakan pinjol. Ini kok bikin ketakutan informasinya seperti ini Mbak, bener nggak ya dari si lapangannya? Saya dapatkan informasi ini dari seorang teman Mbak, dan setelah saya cek lagi, ini sepertinya dapatnya dari TikTok lagi, yang mana saya sampaikan berkali-kali sama kalian, kalau ada informasi dari TikTok yang ada di si lapangannya, ada ini, ada itu, tolong disaring baik-baik, jangan ditelan mentah-mentah, karena yang rata-rata mau menawarkan konsultasi ataupun bahkan menawarkan untuk jasa curhat di TikTok itu rata-rata adalah DC-DC yang berkedok joki dan mereka tidak bisa membedakan yang mana pinjol legal ataupun ilegal. Nah, berikut ini daftarnya ya, kita sama-sama perhatikan, kita sama-sama bahas. Yang pertama itu ada kami, FC lapangannya tidak ada, benar, berpotensi sebar data. Jawabannya bukan berpotensi lagi, memang sebar data. Ada modal ADC lapangannya benar, dia juga sebar data. Pinjam amanah ini ilegal. Ada pundi DC lapangannya random, dia juga sebar data. Aeon ada DC lapangannya hanya khusus Jabodetabek dan dia ini sebar data. Amanah tidak DC lapangan, tapi dia tidak terlalu sebar data, hanya di kalangan-kalangan mereka saja, ibaratnya di kondarnya saja. Kemudian Bantu Saku ini DC lapangannya belum ada, kalaupun ada tuh hanya random lah ya, tapi sejauh ini belum ada. Dia juga sebar data. Dana digital ini ilegal, dana cepat ini ilegal, kopi susu ilegal, pinjam plus ilegal, ada dana ilegal, tunai cakra ilegal. Cairin DC lapangannya ada, tapi itu juga sebar data. Isi cash tidak ada, cash cepat belum ada. Untuk sebar datanya mereka sebar data itu keluar kondar juga, tapi tidak separah kredit pintar. Kemudian lanjut lagi, Indodana ada DC lapangannya, sebar datanya juga. Indosaku ada DC lapangannya, sebar datanya juga ada. Ivoji ada DC lapangan, sebar datanya juga lumayan. Julo ada DC lapangan, sebar datanya ya lumayan lah, tergantung ya, paling hanya seperti pengiriman somasi-somasi seperti itu ya. Kemudian KTA Kilat tidak ada, Buku belum ada, Watas ada DC lapangan, Uangmi ada DC lapangan, Samir, Singa ID ada DC lapangan, dan memang dia keluar kondar. Keluar kondarnya itu setelah berapa lama Mbak? Setelah kita di atas 2 bulanan galbay. Tetapi itu tergantung perlakuan DC. Ada juga kok yang enggak keluar kondar. Mudah-mudahan kalian dapat DC yang agak-agak miring sedikit ya. Lanjut lagi itu rupiah cepat, DC lapangannya ada. Pinjam yuk itu sekarang ini belum ada ya, kemarin-kemarin itu ada, berarti saya bilang dia random. Pinjamin itu DC lapangannya juga random, pinjam duit DC lapangannya belum ada, sejauh ini belum ada ya. Kemudian apakah keluar kondar semua ini? Jawabannya iya, terutama untuk pinjam yuk dan rupiah cepat, itu lumayan untuk keluar kondarnya. Kemudian itu ada Monas, DC lapangannya random, uang Indo itu ilegal.
Pin Plus belum ada, Krediwan random, kemudian Lumbung Dana random, dan dia hampir semuanya keluar kon. Tuh ya teman-teman ya. Jadi kalau mau update seperti ini tetap hati-hati karena banyak yang menyamakan semua pinjol adalah legal. Kadang-kadang mereka menawarkan jasa-jasa untuk biar tidak dikejar-kejar pinjol ilegal. Padahal pinjol ilegal nggak usah dibayarkan juga masih aman kok. Gitu teman-teman ya. Kalau kalian benar-benar mau keluar dari pinjol, jalan salah satunya saat ini adalah Galbay. Ya, tidak ada jalan lain. Jangan pedulikan apapun, jangan klik apapun, dan jangan takut dengan DC yang datang. Karena sejauh ini yang informasi DC yang datang itu jauh berbeda dari DC yang ada di telepon. Ingat teman-teman ya, sekarang pantauan DC itu sudah banyak. Apalagi saat ini Bapak Manang yang mana mengatakan dia gampang aja kok mau bongkar perilaku DC yang mau mengirimkan orderan fiktif. Cuman informasinya itu bukan ranahnya dia. Dan mudah-mudahan ada yang benar-benar mengangkat ini, karena kalau ini tidak benar-benar diberantas, yang pastinya pinjol akan terus-terus leluasa. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Ingat, kalau kalian mau benar-benar Galbay wajib kuat mental. Kalau kalian memang terpaksa sekali harus menggunakan pinjol, ingat jangan gunakan berlebihan. Karena ketika kalian Galbay, kalian tahu batas ukur semampu mana kalian harus bertahan, dan batas di mana kalian semampu mana untuk mengumpulkan uang agar bisa menyelesaikannya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.